Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai asal-usul Pulau Belitung atau legenda Pulau Belitung. Pulau Belitung yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Bagaimana kisah asal-usul Pulau Belitung ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Pulau Bali memerintahlah seorang raja yang adil dan bijaksana. Karena bijaksana dan adilnya, sang raja sangat disegani dan disayangi oleh rakyatnya. Dikisahkan, sang raja ini mempunyai seorang putri yang cantik jelita. Kecantikannya terkenal hingga ke berbagai pelosok. Hingga setelah menginjak dewasa, banyak pemuda daerah lain hendak melamarnya untuk dijadikan istri. Suatu hari, di antara para pemuda yang datang melamar itu, terdapatlah seorang putra mahkota. Namun apa hendak dikata, lamaran itu ditolak oleh sang putri, sehingga Baginda merasa heran. Begitulah yang terjadi hingga lamaran 7 putra mahkota kerajaan lain selalu ditolak oleh sang putri. Mengapa putriku selalu menolak setiap lamaran yang datang? Begitu tanya Baginda Raja dalam hatinya. Baginda Raja merasa heran dengan kelakuan putrinya tersebut. Ia juga terkadang malu kepada raja-raja sekitarnya, serta khawatir kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh putrinya. Karena penolakan tersebut selalu terjadi berulang-ulang, Baginda Raja pun bermusyawarah dengan permaisurinya, mencari tahu apa yang membuat sang putri menolak setiap lamaran pemuda yang ingin menjadikannya sebagai istri. Akhirnya, sepakatlah mereka berdua untuk memanggil sang putri dan menanyakan langsung kepadanya. Pada suatu saat, permaisuri pun memiliki kesempatan yang tepat untuk memanggil putrinya dan menanyakan latar belakang tingkah lakunya. "Anakku yang cantik, mengapa selama ini Ananda selalu menolak lamaran yang datang?" tanya sang permaisuri. Ditanya demikian, sang putri sempat terdiam sesaat. Akhirnya, dengan berat hati, sedih bercampur malu, sang putri pun menerangkan sikapnya. "Bukanlah Ananda tidak mau menerima lamaran tersebut, Bunda. Tapi, Ananda merasa malu dengan penyakit yang sedang Ananda derita ini," jawab sang putri. "Penyakit apakah yang sedang Ananda derita?" tanya sang permaisuri lagi. Ditanya demikian, sang putri kembali terdiam. Dia tidak berani menatap ibunya. Sang permaisuri pun segera mendekati sang putri dan memeluk putri kesayangannya itu. Dalam pelukan permaisuri, sambil terisak, sang putri pun menceritakan ihwal penyakit yang sedang ia derita. Ternyata ia menderita penyakit kelamin. Mendengar jawaban itu, permaisuri pun mengerti dan merasa sedih dengan nasib putrinya itu dan menyampaikannya kepada Baginda Raja. Mendengar berita itu, Baginda pun sangat bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membuat sayembara. Dipanggilnya Hulu Balang istana. "Hai Hulu Balang, buatlah sebuah pengumuman ke seluruh negeri ini. Barang siapa dapat menyembuhkan sang putri, sebagai hadiahnya akan dinikahkan dengan putriku," perintah Baginda Raja. Kemudian disebarkanlah pengumuman itu ke seluruh negeri. Banyak orang yang datang untuk mencoba menyembuhkan sang putri. Namun, setelah berbagai ikhtiar dilakukan, tak satu pun yang berhasil. Putuslah harapan Baginda terhadap kesembuhan putrinya. Karena tidak berhasil, Baginda pun memilih menempuh jalan lain.
mengasingkan sang putri ke sebuah semenanjung di sebelah utara Pulau Bali. Setelah segala sesuatu disiapkan, diantar Baginda dan Permaisuri beserta pembantu-pembantu istana yang telah ditentukan, sang putri berangkat ke tempat pengasingannya. Sesampai di tempat yang dituju, yaitu di tengah hutan, sang putri pun ditinggal sendiri. Kemudian setelah memohon kepada Dewata bagi perlindungan anaknya, dengan sedih Baginda pun meninggalkan tempat tersebut. Sebetulnya, di hutan itu sang putri tidak sendiri. Ia ditemani seekor anjing bernama Tumang. Sesekali waktu, datang beberapa orang pembantu istana yang datang melihat keadaannya sambil membawakan segala keperluan hidup. Suatu hari, ketika sang putri sedang buang air kecil, dilihat oleh Tumang. Tumang anjing peliharaannya itu. Lalu Tumang pun menjilati air kencing sang putri, juga sisa-sisa air kencing yang melekat di kemaluan sang putri. Sang putri pun membiarkannya. Kejadian seperti itu berlangsung hampir setiap kali sang putri kencing dan cukup lama. Satu keanehan pun terjadi. Penyakit yang diderita sang putri pun berangsur sembuh. Sudah menjadi hukum alam bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Begitu juga dengan sang putri. Sebagai seorang gadis remaja, ia juga mendambakan kehangatan kasih mesra seorang kekasih. Karena tanpa pengawasan, ditambah lagi asmara yang sedang menggelora, maka perbuatan dengan anjingnya itu berubah sebagai pelampiasan nafsunya yang sedang menggelora. Hari berganti pekan. Pekan berganti bulan. Kebiasaan sang putri berujung menjadi hubungan kelamin antara kedua makhluk berlainan jenis dan keturunan itu. Hingga akhirnya sang putri pun mengandung. Ketika rombongan dari istana datang meninjau, kelihatanlah bahwa keadaan putri telah berubah dari biasanya. Melihat keadaan itu, pemimpin rombongan menanyakan kejadian sebenarnya yang dialami sang putri. Setelah didesak, sang putri pun berterus terang dan menceritakan apa yang telah dilakukannya dengan si Tumang anjingnya. Begitu kembali ke istana, kabar buruk itu pun langsung disampaikan pemimpin rombongan kepada Baginda dan Permaisuri. Begitu mendengar kabar tersebut, bukan main murkanya sang Baginda Raja. Ingin rasanya ia segera menghabisi putrinya tersebut. Setelah beberapa hari berpikir, Baginda Raja pun mendapat cara untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa putrinya tersebut. Pada suatu malam, Baginda mensucikan diri dan memohon kepada Dewata agar putrinya dihukum dengan jalan menghancurkan tempat yang dihuni putrinya. Terhubung tempat tersebut telah menjadi kotor, sehingga akan mencemarkan nama baik Baginda. Dengan kehendak Dewata, beberapa hari kemudian turun hujan sangat deras disertai angin ribut yang sangat besar. Sekejap kemudian, putuslah bagian semenanjung utara Pulau Bali yang ditempati sang putri diasingkan, lalu hanyut terapung-apung di bawah gelombang ke utara. Adalah Datu Malim Angin dan Datu Langgar Tuban yang sedang memancing ikan menggunakan perahu sampan. Ketika tengah asik memancing, mereka berdua dikejutkan pemandangan aneh. Tak jauh dari tempat mereka memancing, tampak sebuah pulau hanyut melintas terbawa arus laut. Dalam keheranan, Datu Malim Angin segera mengayuh sampannya dan mengejar pulau hanyut tersebut. Begitu berhasil mencapai satu bagian pulau tersebut, Datu Malim Angin segera naik ke daratan dan mengikatkan tali sauh pada potongan sebatang pohon. Konon kabarnya pohon mali berduri. Setelah mengikatkan tali sauh di potongan pohon tersebut, Datu Malim Angin segera menancapkannya pada sebuah gunung dan melemparkan jangkarnya ke laut. Seketika pulau hanyut itu pun berhenti.
Namun karena baru terikat pada satu tiang, pulau itu terus berputar. Melihat pulau tersebut masih terus berputar-putar, Datuk Malim Angin pun berlari ke arah berlawanan dari kayu pertama tadi. Pada sebuah gunung, Datuk Malim Angin berhenti dan mematahkan sebatang pohon baru atau pohon waru, lalu menancapkannya pada puncak gunung di mana ia tadi berhenti. Setelah itu, barulah pulau hanyut tersebut berhenti berputar. Secara turun-temurun, cerita Pulau Bali yang terpotong ini berkembang secara lisan di masyarakat. Lama kelamaan, dari Pulau Bali yang terpotong, penyebutannya berubah menjadi Belitung. Konon, gunung tempat pertama Datuk Malim Angin menambatkan tali sauhnya dikenal dengan Gunung Baginde, terletak di Kampung Padang Kandis, Membalong. Gunung ini oleh mereka yang percaya dikenal sebagai pancang selatan Pulau Belitung. Dan juga menurut mereka yang percaya, sampai sekarang Datuk Malim Angin masih mendiami atau menguasai gunung tersebut. Sedangkan gunung kedua adalah Gunung Burung Mandi. Nah, seperti itu kisah asal-usul Pulau Belitung yang ternyata berdasarkan legenda ataupun cerita mengenai Pulau Bali yang terpotong. Pulau Bali yang terpotong, kemudian penyebutannya menjadi Belitong dan kemudian juga menjadi Belitung. Ini hanyalah cerita rakyat, legenda ataupun dongeng, bukan sejarah yang sebenarnya dari Pulau Belitung. Namun begitu, mudah-mudahan ini menjadi referensi ataupun memperkaya wawasan kita semua terhadap cerita rakyat terkait dengan Pulau Belitung. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda ini di channel YouTube Borinprog. Silakan simak kisah cerita rakyat, dongeng ataupun legenda lainnya yang tersedia di channel YouTube Borinprog ini, termasuk asal-usul Pulau Bangka. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan menyimak cerita lainnya yang telah tersedia.